Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda hari ini dalam Daily Horoscope Endang Tarot. Wow, hari kejepit, tetap semangat ya. Ada yang malah memperpanjang dengan long weekend-nya gitu. Mudah-mudahan apapun yang dikerjakan di hari ini semua bergairah dan bersemangat untuk menuntaskan kegiatannya atau tugas-tugasnya ya. Seperti biasa sebelum saya kocok kartu tarot ini, kita berdoa dulu ya. Semoga segala hal yang terbaik, yang terindah, yang termanis yang akan terjadi di hari ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang terpenting semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke? Kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Oke, kita mulai untuk membuka satu persatu kartu yang ada dan melihat peluang, peruntungan, kesempatan untuk hari ini. Yang pertama adalah Aquarius. The Hierophant ini adalah gambar pendeta. Apakah hari ini unsur spiritualnya begitu kuat? Kesadaran akan perjalanan kehidupan Anda luar biasa yang Anda rasakan. Semoga saja ini mencerahkan dan Anda menyadari apapun yang dilakukan tujuannya adalah meningkatkan kualitas diri secara lahir dan batin. Jadi kegiatan Anda hari ini apakah itu sedang liburan yang panjang ataukah sedang sibuk bekerja, Anda yakin semua bertujuan untuk membuat hidup Anda semakin baik dan bersemangat untuk mengisi waktu di dalam kehidupan yang bisa memberi manfaat bagi diri Anda, juga orang-orang yang ada di sekitar Anda. Kemudian untuk yang berpasangan, apapun situasi dan kondisi hubungan Anda dengan pasangan, harus selalu ingat bahwa di dalam sebuah hubungan, kejujuran dan niat baik itu yang harus dikedepankan. Sehingga hubungan ini akan jadi kokoh, menjadi lurus jalannya, terpelihara hati dan pikirannya. Dan kalaupun sedang ada sesuatu yang sedang meliputi kehidupan Aquarius terhadap pasangan, semoga bisa mengatasinya dengan sabar, bijak, dan tahu bagaimana cara menuntaskannya ya. Dan buat yang lajang, kalau mulai terpikir gimana ya kalau seandainya saya punya pendamping hidup, mencari sosok yang bisa membawa perubahan yang begitu berarti, yang begitu besar dalam kehidupan Anda, mungkinkah itu? Mungkin ya, asal serius dalam menjajaki kemungkinan-kemungkinan untuk dekat dengan seseorang yang spesial. Tapi buat yang masih sibuk sendiri, meningkatkan kualitas diri, menambah nilai-nilai plus sebagai seorang yang masih lajang atau single, ya mudah-mudahan Anda malah menjadi sosok yang high quality, sehingga nggak akan sulit ketika hati tergerak ingin menemukan sosok pendamping ya. Oke, yang berikutnya adalah Pisces. Temperance, kesederhanaan. Hari ini Anda bawa ringan, Anda bawa simple, penuh berkah, memberikan ketenangan dan mencari keseimbangan terhadap kehidupan yang Anda jalani. Apapun yang Anda hadapi, Anda bersyukur sekali karena berkah-berkah itu datang mewarnai kehidupan Anda. Jadi jangan berkecil hati buat Pisces yang mungkin merasa sedang banyak beban, banyak pikiran, banyak urusan, banyak hal yang harus dituntaskan. Insya Allah perjalanan dalam proses penyelesaian itu tidak rumit, ringan, bahkan mungkin banyak yang membantu menyelesaikannya. Seperti simbol temperance, kesederhanaan. Malaikat yang menyeimbangkan dua piala, yang kosong diisi, nanti yang ini kosong gantian diisi lagi. Jadi sesuatu yang saling mengisi ya. Buat yang berpasangan,
Apapun situasi yang dihadapi berdua, Anda selalu bisa saling menguatkan, saling mensupport, saling menenangkan, dan saling memberi keyakinan bahwa ke depan akan jauh lebih baik dan lebih maju kehidupannya. Tetap semangat ya. Dan untuk yang lajang, Anda sangat yakin kalau memang sudah waktunya dekat atau mendekati seseorang, itu akan jauh lebih mudah ketika hati betul-betul luruskan niat ingin mendekat ya. Tapi kalau saat ini lagi sibuk dengan bagaimana mencapai prestasi terbaik, karir tertinggi, salary terbaik gitu yang mencukupi, ya mudah-mudahan sambil berjalan Anda memiliki kesempatan untuk meluaskan pergaulan sehingga di perjalanan Anda bisa memilih dan memilah siapa kira-kira yang bisa pas di hati. Jadi kalau hari ini ternyata sibuk dengan berbagai kegiatan atau urusan pekerjaan atau urusan bisnis, janji ketemu ini itu yang harus diselesaikan, semoga bisa dituntaskan dengan baik ya. Yang berikutnya adalah Aries. Coba saya lihat Aries. As tongkat, elemen api, terkait dengan semangat. Hari ini punya rencana banyak dengan orang-orang yang dekat di hati, dengan teman-teman satu tim, dengan orang yang sama-sama punya gairah yang sama, semangat yang sama, visi misi yang sama. Nah, selesaikan semuanya, kerjakan dengan penuh semangat, dan yakinlah segala sesuatu yang dijalankan dengan sungguh-sungguh dan serius akan membawa hasil yang besar ya. Dan tentunya bisa menjadikan Anda berada di posisi yang terbaik di situasi apapun. Untuk yang berpasangan, pegang teguh komitmen yang sudah diikrarkan, ikrar cinta, ikrar pernikahan, apapun itu Anda harus yakin bahwa ketika jalan untuk makin dekat lebih dipermudah, berarti di situ ada tangan Tuhan yang membantu untuk membuat Anda bersama Dia terus beriringan bersama. Jadi jangan ada ruang atau kesempatan yang datang mengganggu atau hal-hal yang bisa membuat hubungan Anda dengan Dia jadi bergelombang, bergejolak ya, hindarkan. Kalau perlu pembahasannya yang enak, yang mengarah kepada kebahagiaan untuk Anda dan pasangan ya. Dan buat yang lajang, kalau memang saat ini Anda merasa sedang diberi kepercayaan besar, bekerja atau bisnis atau usaha, Anda harus buktikan bahwa apa yang dipercayakan pada Anda tidak akan menyesal dan tidak akan sia-sia. Jadi kalau sekarang prosesnya lebih fokus kepada pengembangan diri dalam dunia bisnis, dunia kerja, dunia usaha, nggak apa-apa, fokuskan saja, karena biasanya nanti seiring waktu berjalan ketemu dengan someone spesial ya. Tapi buat yang sekarang ini lagi yakin banget pendekatannya sudah mulai mengarah kepada proses yang arahnya jelas, lanjutkan, mudah-mudahan jalannya makin mudah ya. Yang berikutnya adalah Taurus, pembantu koin, Page of Pentacles. Ini mensupport sekali hal-hal yang dilakukan Taurus untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai secara materi, yang bernilai untuk menenangkan secara kehidupan dan helpful ya. Taurus betul-betul tahu memposisikan di mana dia harus membantu untuk menciptakan situasi kondisi yang diharapkan semakin baik. Dan ini mengarah kepada peningkatan secara materi. Mudah-mudahan hari ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan tugas, untuk menyelesaikan rencana, untuk membuat sebuah acara besar, kemudian membantu untuk menuntaskan urusan yang terkait finansial atau keuangan, dan hal-hal yang terkait dengan urusan ini, urusan itu, penyelesaian ini, penyelesaian itu. Jadi tugasnya banyak sekali hari ini, mungkin agak hektik, jadi nggak boleh capek ya. Harus tahu kapan waktu istirahat, kapan waktu makan, atau kapan mulai mengerjakan lagi. Jangan sampai fisik diforsir hanya gara-gara semua harus selesai on time. Wah, tapi kalau lagi loyo, yang ada selesai kerjaannya, andanya jatuh sakit. Jangan sampai itu terjadi ya. Dan buat yang berpasangan, support Anda, dukungan Anda dalam bentuk yang betul-betul terlihat membuat hubungan Anda dengan pasangan itu makin lama punya nilai, punya target-target yang sepertinya dijalankan dengan penuh semangat. Dan ini teride dari apa yang Anda arahkan supaya
jelas targetnya, jelas perolehannya, jelas langkah-langkahnya, dan ini namanya kompak. Mudah-mudahan cinta dan cita beriringan, sukses berjalan ya. Dan buat yang lajang, kalau saat ini masih sibuk ngebantu orang tua buat cari uang, sibuk ngebantu adik kakak supaya orang tua lepas dari segala beban masalah keuangan misalnya, nggak apa-apa, itu namanya berbakti. Dan kalau sekarang belum ada waktu buat dekat-dekat dengan seseorang, nggak apa-apa juga, fokus saja dengan apa yang saat ini menjadi konsentrasi di dalam urusan misalnya pekerjaan ataupun usaha. Tapi kalau nanti waktunya tiba, akan lebih mudah lagi untuk bertemu dengan seseorang ketika pikiran Anda sudah mulai bisa fokus untuk menjajakinya ya. Tapi buat yang sekarang ini sedang ada yang membantu menjadikan Anda dekat dengan seseorang, jadi ada comblang gitu ya, Anda harus respon dengan positif. Anda harus tunjukkan niat baik ketika dekat dengan seseorang. Anda harus maintain komunikasinya, jangan yang hit and run, datang dan pergi sesuka hati. Ini kesannya nggak asik gitu ya, jangan sampai itu dilakukan ya. Oke, yang berikutnya adalah Gemini. Kesatria pedang, Knight of Swords, pedang terkait pikiran. Jadi sedang berjuang mati-matian untuk target yang harus diselesaikan di hari ini. Mau liburan, mau pergi kemana besok gitu ya. Ya, apapun yang dikerjakan, Anda harus yakin segala yang Anda lakukan ini all out demi selesainya yang dimintakan laporan atau selesai yang dimintakan penjelasan atau penyusunan tugas-tugas yang sudah ditunggu oleh atasan gitu ya. Mudah-mudahan Anda memang mengerjakan dengan sungguh-sungguh sehingga yang Anda kerjakan total football hari ini memberi kepuasan dan juga diterima hasil apa yang Anda garap di hari ini atau yang dikerjakan di hari ini. Dengan semangat yang Anda miliki justru memberikan energi ya, menular spirit energinya, semua jadi ikut bersemangat, nggak ada yang loyo ya. Dan ini terkait dengan bagaimana Anda mengelola situasi kondisinya supaya bekerja secara menyeluruh, nggak ada yang males-malesan ya. Dan buat yang berpasangan, kalau ada sesuatu Anda harus berjuang untuk bisa mempertahankan hubungan, mempertahankan cintanya, mempertahankan situasinya. Jangan menyerah kalau ada masalah. Kalau yang berpacaran biasanya masalahnya di orang tua nih, restu. Apalagi yang ada perbedaan. Ada yang nanya, Mbak, kalau kita beda agama gimana? Sebetulnya saya lebih sering menjawab kalau yang beda ketika baru mulai mau dekat atau mau pacaran, ketika berbeda saya bilang lebih baik jadikan teman. Karena ke depan pasti banyak sekali problem atau kendala atau pikiran yang jadi sedih, was-was, takut ditolak orang tuanya, takut harus putus, takut harus patah hati sebelum memulai sebuah hubungan yang serius gitu ya. Jadi jadi teman atau sahabat itu lebih baik daripada memaksakan diri untuk menjalani hubungan yang di depan itu pasti ada kendala. Kecuali salah satu dari memulai awal hubungan sudah berkomitmen yang ini ikut ini atau yang ini ikut ini gitu ya. Itu adalah komitmen antara Anda berdua. Tapi sekali lagi kalau buat saya sih sarannya lebih baik jadikan teman atau sahabat. Karena ada orang yang saya pernah kenal, anak-anaknya itu udah SMP semua. Waktu saya bilang, kok dipaksakan sih? Kan kalau perbedaan itu seperti perahu punya dua nahkoda, kapal itu punya dua nahkoda. Gimana coba, yang satu ke kanan, yang satu mau ke kiri gitu ya. Pada akhirnya saya ketemu, dia bilang gini, Mbak Endang, saya mau bercerai. Hah? Kaget saya karena sepanjang yang saya tahu mereka rumah tangganya baik-baik saja gitu ya. Rukun, mengajarkan anaknya tentang bagaimana berbagi, kasih, peduli dengan sesama gitu. Terus saya bilang, apa alasan harus berpisah? Kami beda agama. Lah, dari awal sudah beda. Setelah sekian lama, setelah anak-anak sudah besar, lalu alasannya karena beda agama, buat saya sih alasan yang dicari-cari. Jadi sekali lagi buat yang tanya gimana Mbak Endang, udah kalau memang baru mau mulai lebih baik jadikan sahabat atau teman gitu ya. Kecuali sudah terlanjur menjalani
beberapa tahun, ya itu keputusan kembali kepada Anda apa yang akan dilakukan, dan ya berharap yang terbaik ya. Oke, dan kalau yang saat ini sedang berjuang untuk bisa membahagiakan keluarga, fokus dan yakin bahwa Anda mampu membahagiakan orang tua. Dan kalau Anda sudah bisa melihat mereka tersenyum bahagia dengan segala perjuangan Anda untuk melepaskan persoalan-persoalan yang selama ini mungkin Anda tahu menghimpit orang tua, tapi Anda tidak punya kemampuan, dan setelah sekarang Anda bisa mandiri, bisa menolong orang tua, pasti ada rasa bangga dan plong gitu, ternyata Anda masih bisa membahagiakan mereka. Dan setelah itu biasanya baru mereka yang minta, mana calonnya, kamu kapan punya pendamping hidup, baru deh, oh iya mana ya gitu. Dan mudah-mudahan berkat doa dan restu orang tua, insya Allah menemukan yang terbaik ya. Oke, yang berikutnya adalah Cancer. 4 tongkat. Ini gambaran di mana dua orang laki-laki perempuan memasuki gerbang selamat datang untuk masuk ke kastil atau istana. Di sini perubahan hidup dari situasi yang tadinya terasa sulit jadi mudah, jadi tercukupi, jadi semuanya terasa jauh lebih ringan ya, melangkahnya ringan, berpikirnya ringan, dan semangat dengan segala kegembiraan yang dilakukan ya. Termasuk juga kehidupan Anda hari ini. Semoga semangat bersama dengan orang-orang yang spesial, orang-orang yang istimewa, bersama mengerjakan banyak hal untuk menikmati suasana yang berbeda daripada hari-hari sebelumnya. Mudah-mudahan ini yang menyemangati Anda untuk melakukan segala sesuatu cepat, bergegas, supaya bisa tuntas ya. Oke, untuk yang berpasangan, kalau kemarin ada miskomunikasi, ada cemburu-cemburuan, ada marah-marahan, ada kesel-keselan, semoga hari ini sudah tuntas, sudah clear, sehingga bisa menikmati suasana yang penuh dengan kebahagiaan bersama orang yang dicintai ya. Dan untuk yang lajang, kalau sudah mulai terpikir bahwa mengingat seseorang membuat hidup Anda bersemangat, bergairah, berarti Anda jatuh cinta. Mungkin Anda ingin hidup berubah dari lajang yang lama, udah lama nih melajang terus melendang, terus tiba-tiba Anda mendapatkan gambaran seseorang yang baik, yang terus berkomunikasi ya, dan Anda mulai berpikir, wah bahagia juga kalau punya pendamping hidup seperti dia. Berarti ada kesempatan mulai untuk menjajaki ya, bagaimana Anda bisa akrab dengan dia, bisa berkomunikasi dengan dia, bisa bertukar pikiran dengan dia. Karena kalau sudah lama-lama dekat, kalau orang Jawa bilang witing tresno jalaran kulino, cinta tumbuh karena terbiasa ngobrol, terbiasa ketemu, terbiasa curhat. Akhirnya lama-lama ada kecocokan yang nggak dipaksa siapapun, Anda berdua langsung lengket ya, dekat. Nah, kalau proses seperti itu biasanya makin lebih terarah untuk bisa menjadi couple yang masuk ke fase bukan pacaran lagi, malah langsung lamaran dan menikah. Mudah-mudahan itu yang terjadi pada Anda ya kan. Sekarang giliran Leo. Kita lihat Leo di Empress. Wah, Ratu Rezeki, Dewi Padi, Dewi Kuan Yin. Keberkahan, kemakmuran yang sedang meliputi kehidupan Leo. Semoga menyemangati hari ini. Mungkin ada banyak persiapan dan kegiatan yang akan membuat hari ini gemari pahlo Cinawi. Ada aja rezeki kejutan buat Anda, ada aja kegembiraan yang mewarnai hidup Anda. Mudah-mudahan ini yang membuat Anda bersemangat melewati hari ini dengan sukacita ya. Dan buat yang berpasangan, bersyukurlah jika pasangan Anda menempatkan di posisi yang terbaik, memperhatikan dengan sungguh-sungguh, mencintai dengan utuh, mensupport segala aktivitas Anda, menjadi pendengar yang paling setia, mau berbagi cerita, dan punya rencana besar untuk berdua. Dan ini yang harus disyukuri. Kalaupun ada hal-hal yang sedang membuat Anda marah, jengkel, segera hapus ya. Selesaikan dengan bicara baik-baik dari hati ke hati, dan mulailah memandang kehidupan Anda dengan indah, dan yakin ke depan bersama dia Anda akan makin bahagia ya. Dan buat yang lajang, kalau saat ini lagi banyak persiapan karena ingin menghadiri satu acara, pesta,
makan malam, dinner, perayaan, dan sebagainya. Semoga saja banyak keceriaan di hari ini, termasuk ketika memulai aktivitas dari pagi dan juga hingga malam, Anda merasakan banyak berkah yang hadir dalam kehidupan Leo, dan bersemangat menyambut apapun, dan yakin bahwa ketika sudah mulai ada keberuntungan yang terlihat, maka hal-hal yang terkait dengan cinta, jodoh, yang selama ini mungkin buat Anda tanda tanya, ternyata mulai terlihat sinyalnya, simpulnya terurai, sehingga Anda tahu bahwa ketika seseorang itu memang sudah didekatkan kepada takdir jodohnya, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Jadi terus berdoa ya, siapa tahu hari ini Anda bisa dipertemukan atau berkenalan dengan seseorang yang bisa membuat hati Anda merasa nyaman dan merasa yakin bahwa seseorang ini punya kans untuk membuat Anda makin dekat dan akrab ya. Oke, yang berikutnya adalah Virgo. Kita lihat Virgo. 10 koin bercucuran dari langit. Kalau sudah rezeki nggak akan kemana. Suasana tenang, damai, kerejekian, koin yang bertabur dari langit menggambarkan hari ini penuh dengan kebahagiaan dan sukacita. Mungkin kalau orang lain masih sibuk ini itu, Anda hari ini malah kumpul atau bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan keluarga, dan punya rencana yang begitu banyak untuk merancang waktu yang bermanfaat bagi Anda dengan segala aktivitas yang luar biasa dan membawa kerejekian juga kebahagiaan. Tetap semangat, kalaupun hari ini padat sekali jadwal kerjanya, nggak usah emosi. Kalau memang mulai terasa capek, besok kan libur, jadi bisa memanfaatkan segala sesuatu dengan misalnya pertama istirahat, memulihkan stamina, baru berkegiatan apapun yang sudah Anda rencanakan, misalnya berkunjung kemana, bertemu dengan siapa, mengerjakan apa, tapi stamina sudah pulih, biasanya langsung semangat ya. Dan buat yang berpasangan, jika semua direncanakan dari sejak dini, bagaimana Anda merancang kehidupan, merancang masa depan, merancang langkah-langkah nyata apa yang akan diwujudkan, maka semua akan bisa dibahas berdua. Enggak one man show ya, Anda bisa bahas berdua sehingga step-stepnya bisa mendapatkan kesepakatan antara Anda dengan dia. Ini akan membuat hati Anda dengan pasangan makin dekat gitu ya. Nggak ada perbedaan, nggak ada friksi, nggak ada kecurigaan. Karena yang dia inginkan Anda tahu, yang Anda inginkan dia pun tahu. Yang Anda ingin lakukan dia mengerti, dan apa yang sedang dia rencanakan Anda paham. Ini namanya seiring sejalan. Kalau terus makin lekat, makin rekat, ini bisa jadi kayak silver cord yang menyatu tak terpisahkan. Jadi bisa juga dikatakan soulmate ya. Mudah-mudahan makin tambah cinta dan rukun berdua. Untuk yang lajang, kalau saat ini merasa sedang banyak yang memberikan perhatian, tapi kayaknya fokus Anda cari duit yang banyak dulu gitu ya. Ya memang kalau punya duit banyak sih nggak mikir kalau mau beli apa, nggak mikir harganya mahal atau nggak cukup uangnya, semua bisa terbeli. Kenapa? Karena Anda sudah mengaktualisasikan kehidupan secara total untuk bekerja dan mendapat imbal baliknya ya. Timbal baliknya itu salary, penghasilan, pendapatan yang membuat Anda tidak bermasalah dengan persoalan finansial. Sampai Anda yakin bahwa kalau Anda fokus dengan pekerjaan yang diurus, dengan bisnis yang dikembangkan, dengan usaha yang terus explore gitu ya, Anda akan mendapatkan kemerdekaan secara finansial dan bisa membuat Anda merasa cukup gitu ya. Sehingga ketika waktunya tiba untuk mencari sosok pendamping, pasti yang Anda cari bukan dari sudut pandang materi, tapi tentang hati, tentang cinta, tentang takdir jodoh yang akan Anda dapatkan, yang kelak menjadi pendamping hidup Anda sampai akhir hayat. Jadi serius kalau memang sudah mulai mencari dan harus siap secara lahir dan batin ya. Oke, yang berikutnya adalah Libra. Ace
of Pentacles, as koin. Ini tangan menyembul dari balik awan, tangan dari langit menyembul dari balik awan memegang koin besar. Anda mendapat rezeki besar, mendapat support, mendapat dukungan, mendapat berkah, mendapat kesempatan yang harus digunakan dengan baik, dimanfaatkan. Bukan cuma lagi banyak keuntungan, banyak kebaikan, banyak kemudahan nih kata Mbak Endang. Jangan gitu, harus tetap diikhtiarkan supaya apa yang memang sudah menjadi garis milik Anda betul-betul menjadi milik. Jadi kayak orang, ini punya kamu tapi nggak diperjuangkan dapat, ya nggak mungkin. Kayak misalnya Panjat Pinang, banyak sekali hadiah-hadiah yang keren-keren, tapi kalau nggak dipanjat ya cuma kita pandangnya aja, nggak jadi milik. Nah kan, tetap harus dalam hidup pun berkompetisi. Mau sukses, berjuanglah gitu ya. Semoga hari ini membawa semangat yang luar biasa untuk Libra. Dan ini as koin, elemen tanah, mewakili segala sesuatu yang menenteramkan. Karena tanah itu sifatnya tenang, tidak bergejolak gitu ya. Dan mudah-mudahan ini pula yang tergambar Libra di hari ini, tenang, damai, tentram ya. Dan buat yang berpasangan, support Anda, dukungan Anda, perhatian yang khusus yang Anda tunjukkan kepada pasangan, ini punya nilai yang besar sekali. Investasi cinta, investasi hati yang bisa membuat Anda dan pasangan dalam keadaan damai, bahagia, romantis, dan harmonis ya. Mau kan? Iya dong. Oke, dan untuk yang lajang, kalau saat ini yang membuat Anda lebih tertarik atau terbius dengan segala fokus untuk penghasilan yang terbaik sebagai lajang, sepertinya Anda sedang berpacu bagaimana caranya mendapatkan salary atau gaji yang terbesar sepanjang sejarah seorang lajang. Wow, ini baru ya Libra yang tertantang untuk menyukseskan segala apa yang dikerjakan. Jangan patah semangat dan yakinlah kalau Anda sungguh-sungguh, Anda bisa berada di posisi yang terbaik ya, yang belum pernah Anda alami. Dan buat yang pendekatannya memang terasa sukses, jangan sampai putus komunikasinya, di-maintain terus. Anda pahami apa yang dia suka, apa yang dia sering kembangkan dalam pembicaraan, maka itu ikuti alurnya. Dengan begitu dia akan merasa lebih betah ngobrol dengan Anda, hatinya akan terpaut dan Anda nggak akan sulit buat makin dekat dengan dia ya. Yang berikutnya adalah Scorpio. Coba Scorpio, The Star. Hari ini bahagia, bersinar, sukacita, gembira. Apapun yang dikerjakan Anda harus yakin dan semangat. Segala beban pikiran, segala kendala, segala amarah, segala kegundahan sirna. Karena Anda memandang kehidupan begitu berarti dan tidak akan Anda beri kesempatan sedikit pun untuk berpikir yang merugikan waktu Anda. Lebih baik memandang segala sesuatu dengan langkah bahagia, dengan semangat dan perasaan sukacita. Insya Allah semua yang dikerjakan, semua yang dihadapi cemerlang ya. Dan buat yang berpasangan, cobalah untuk melihat sisi baik dari pasangan Anda, dari kekasih hati, dari tunangan Anda. Ini akan membuat hubungan Anda dengan dia tetap happy ya, tetap diwarnai dengan cinta. Karena yang Anda kedepankan adalah kebaikan-kebaikan, kenangan indah, pembahasan yang menyenangkan, suasana yang manis. Nah, ini yang akan membuat hubungan Anda cerah, cemerlang, makmur batinnya ya, merasa dicintai dan diperhatikan. Ini seperti dewa turun dari langit, yang satu air tangannya menuang air ke daratan, ke tanah, yang satu airnya menuang susu ke danau. Itu simbolnya bermakna kesuburan, kebahagiaan, kemakmuran. Nah, berharaplah Anda dan pasangan selalu dalam kebahagiaan, kemudian sukacita karena selalu tercukupi, dan bersyukurlah banyak orang yang lebih susah dari kehidupan Anda. Jadi pertengkaran yang ada itu sudah singkirkan. Damai, bahagia, dan saling cinta ya. Dan untuk yang lajang, kalau memang saat ini Anda berpikir bahwa Anda harus sukses dulu jadi lajang, Anda harus buktikan bahwa Anda bisa mewujudkan apa yang menurut orang lain nggak mungkin,
saya buktikan, saya mampu, saya sukses, saya berhasil. Nah, ini namanya semangat 45. Ini bisa membuat Anda termotivasi untuk hidup semakin baik dan menunjukkan eksistensinya dan tentunya bakti yang besar ingin Anda persembahkan kepada orang tua. Itu mulia sekali ya. Jangan takut Anda jauh dari seseorang yang ingin Anda dekati atau yang ingin Anda cintai. Kalau sudah waktunya pasti datang juga kok belahan jiwanya atau pasangan jiwanya. Dan buat yang mungkin saat ini sedang dekat, sepertinya penjajakannya lagi seru-serunya, lagi asik-asiknya, lagi mulai ada tanda-tanda greget-gregetnya. Kalau memang langkahnya atau stepnya tinggal sedikit lagi, pastikan bahwa Anda tidak kehilangan momentum di mana Anda bisa menyatakan apa yang Anda rasakan ya, atau Anda memberi sinyal apa yang Anda inginkan gitu ya. Jadi sama-sama paham bahwa ternyata Anda dan dia sama-sama saling suka gitu. Oke, yang berikutnya adalah Sagittarius, Page of Swords, pembantu pedang. Sepertinya ada banyak sekali target-target atau tugas-tugas yang betul-betul harus diselesaikan ya. Kalau yang bekerja biasanya saking rajinnya biar harpitnas nggak bolos, dia tetap masuk, tetap menunjukkan bagaimana komitmennya dalam pekerjaan. Nggak kayak yang lain, mentang-mentang kejepit langsung diliburkan 4 hari sekaligus ya, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Anda harus beda, tetap harus menunjukkan loyalitasnya, semangatnya, dan punya tujuan besar terhadap segala sesuatu yang Anda jalani, punya komitmen yang bisa dibuktikan bahwa Anda kalau sudah siap, Anda sudah sepakat, Anda sudah menerima tanggung jawab, itu dibuktikan dengan ya bekerja sungguh-sungguh, nggak setengah-setengah, nggak hilang-hilangan, nggak asal libur gitu ya. Dan mudah-mudahan saat ini kalau Anda lagi galau, lagi kesal, lagi marah, jangan sampai melakukan sesuatu yang kesannya gerasa-gerusu, membabi buta, emosional, berpikir tentang sesuatu yang akhirnya nanti malah jadi salah dalam pengambilan keputusan. Jangan sampai ya, tenang gitu. Ini kan gambarnya mengayuhkan pedang, membabi buta, menebas kiri kanan. Jadi menggambarkan Anda jadi kurang tenang dalam mengambil mungkin karena kelelahan atau ya mungkin capek 2 hari pergi kemana-mana gitu. Sekarang begitu harusnya beraktivitas, bekerja lagi, malah tinggal sisa tenaga, jadinya loyo. Terus kalau ada yang nyenggol sedikit langsung teng, marahnya nggak kira-kira. Jangan sampai seperti itu ya, tetap cool, tetap tenang, jangan sampai menimbulkan masalah baru ya. Dan buat yang berpasangan, hindarkan prasangka, hindarkan juga sikap yang terkesan Anda semena-mena atau mungkin kurang menghargai pasangan. Dengarkan keluhannya, dengarkan protesnya, supaya apa yang kurang bisa diperbaiki. Ini penting sekali, karena kadang ada orang yang nggak mau mendengarkan keluhan atau kritikan pasangan. Kesannya gini, jadi Anda mengesankan bahwa Anda salah terus, Anda kurang terus. Padahal mungkin karena kurang mendengar, sehingga target sasaran yang diinginkan pasangan Anda berubah apa, Anda bersikap bagaimana, nggak nyampe. Sekali-sekali coba dengarkan keluhannya, dengarkan keberatannya, dengarkan apa yang dia harapkan dari Anda. Itu yang paling penting. Semoga apa yang ada dalam hubungan Anda dengan pasangan baik-baik saja ya. Untuk yang lajang, kalau sedang mencari sosok calon pendamping atau calon kekasih hati, jangan sampai gerasa-gerusu atau memaksakan diri dekat sana dekat sini, akrab sana akrab sini, sehingga bisa membuat buruk citra Anda. Jangan sampai itu terjadi. Harus tenang, harus pakai strategi, harus bisa memaintain bagaimana bisa dekat dengan seseorang. Jangan terkesan Anda memaksakan dekat sana dekat sini, ngobrol sana ngobrol sini tanpa ada arahan yang jelas. Akhirnya bisa gagal semua, nggak akan ada yang dekat. Jangan sampai itu terjadi ya. Tenang, alon-alon tapi klakson, nggak kelakon ya. Pelan tapi bisa terlaksana atau terjadi kedekatan
dengan seseorang ya. Yang berikutnya adalah Capricornus. Coba The High Priestess, pendeta wanita. Unsur spiritual, ketenangan jiwa, ketenangan batin kuat sekali. Hari ini seperti ada yang mengingatkan Anda untuk restart, untuk memulai, untuk memahami, untuk bersyukur atas apa yang Anda peroleh dalam kehidupan, dalam berkegiatan, dalam berinteraksi dengan banyak orang, karena ada banyak kebaikan yang Anda dapatkan. Mungkin ada sesuatu yang membuat Anda kecewa berat, yang membuat Anda mau marah, tapi karena sikap dewasa Anda membuat Anda mampu menahan diri, sehingga kalau orang bilang mendem jeruk, sebel di dalam hati aja gitu ya, dipendam aja. Tapi harus bisa mengelola hati atau batin Anda supaya nggak ganjel terus menerus tentang satu persoalan yang mungkin buat diselesaikan juga Anda, aduh males banget deh gitu ya. Sudah lupakan saja, maafkan kalau memang hal itu menjadi ganjalan dalam hati atau pikiran Anda. Kemudian untuk yang berpasangan, ingat selalu ikrar yang Anda ucapkan. Hal-hal yang tidak pernah terucapkan tapi tergambar dari gesture, dari sikapnya, ini berarti sesuatu yang harusnya Anda pahami dalam misalnya dalam bekerja. Sikap yang digambarkan adalah sesuatu yang keberatan misalnya. Dia nggak bisa frontal bilang jangan, nggak usah gitu. Anda harus bisa melihat dengan kacamata batin yang betul-betul peka ya, jadi sensitif tentang sesuatu yang harusnya hati-hati. Kalau Anda terabas, biasanya orang itu malah bisa ambil keputusan yang tidak diharapkan. Misalnya tiba-tiba putus hubungan bisnis, putus hubungan kerja, putus hubungan usaha gitu ya. Dan The High Priestess ini adalah sosok perempuan yang betul-betul tenang, bobot spiritualnya kuat, berpikirnya betul-betul berdasarkan pemikiran yang matang gitu. Jadi nggak asal ketika mengambil keputusan. Semoga ini yang terjadi di dalam kehidupan Anda. Dan kalau yang berpasangan, kembali lagi kepada hal-hal yang terkait dengan ikrar Anda berdua, rencana Anda berdua, keinginan berdua yang mungkin masih menjadi misteri, nggak tahu ke depan gimana Mbak Ena. Nggak boleh, harus tahu apa konsepnya, ke depan stepnya bagaimana, apa yang harus dilakukan, strategi apa yang harus segera direalisasikan. Ini akan membuat hubungan tuh jadi punya arah dan tujuan ya. Ingat itu, arah dan tujuan harus ada. Kemudian untuk yang lajang, kalau mulai terpikir, enak juga nih kalau punya pendamping. Seru juga nih kalau ada tempat berbagi kisah kasih, wah, tempat bercerita, tempat menyandarkan hati. Berarti Anda sudah mulai merasakan rindunya memiliki seseorang yang hadir di dalam kehidupan Anda. Pelan ya, pelan dalam pencarian. Jangan tergesa-gesa, jangan gerusa-gerusu nanti salah pilih orang. Lebih baik mungkin Anda melibatkan diri dalam banyak aktivitas, meluaskan komunitas ya, bergaul di komunitas ini, komunitas itu, tapi pergaulan yang baik sehingga Anda berada di tempat yang tepat, bertemu dengan orang yang tepat atau orang yang baik ya. Meet with a good man in a good place gitu ya. In the right place, in the right man. Jadi bertemu dengan orang yang tepat di tempat yang tepat gitu. Meet with the right man in the right place gitu. Jangan dengan ketemu dengan orang yang salah di tempat yang salah. Mudah-mudahan ini yang bisa dipertimbangkan. Jangan sampai Anda asal dekat, asal jatuh cinta, asal akrab gitu tanpa melihat, kalau orang Jawa bilang bibit, bebet, bobot, bebet. Banyak sekali ya. Ya, itu adalah usaha supaya hubungan ini bisa langgeng kalau Anda sampai terikat dalam satu ikatan cinta. Jangan sampai baru dekat langsung nguap, ngilang, pergi, menjauh gitu ya. Jadi Anda harus hati-hati. Yang saya bilang tadi, harus bertemu dengan orang yang tepat di tempat yang tepat. Jadi setidaknya bertemunya dengan orang di sebuah tempat yang baik gitu ya. Nanti tinggal menelaah lagi, apakah orang ini baik, apakah kehidupannya baik,
apakah pergaulannya cukup baik gitu ya, bagaimana lingkungan sekitarnya, apakah baik. Pokoknya pertimbangannya itu A, B, C, D. Tinggal Anda sendiri pakai rasa ya. Kalau merasa cocok, silahkan dilanjut. Kalau nggak cocok, jadikan teman ya. Oke, dari semua yang saya bacakan, kalau ada yang kurang berkenan, jangan simpan dalam hati, apalagi di pikiran. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga menjadi kenyataan atau mewujud nyata. Jangan lupa videonya di like, subscribe, komen, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Buat yang mau konsultasi secara private, silahkan tanyakan Mbak Tati berapa biayanya, bagaimana transfernya, bagaimana mekanisme konsultasinya di WhatsApp 087885001208. Pesan hari ini, jadikan hidup penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta ciptakan rasa damai dan bahagia agar hidup penuh warna. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.